Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, video kali ini saya akan mencoba jelaskan aplikasi pengolahan nilai ijazah tahun pelajaran 2024-2025. Aplikasi pengolahan ijazah ini dibuatkan oleh Bapak Suhargo. Mohon izin Bapak Suhargo. Baiklah Bapak dan Ibu, tinggal mengisi semua datanya sesuai dengan sekolah Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama, menu-menu yang ada di sebelah sini Pak Suhargo, ini ada beberapa rekan-rekan yang tidak berfungsi. Caranya Bapak dan Ibu, jika memang ini tidak berfungsi, ini untuk sheet rekap nilai rapot, klik kanan, klik link rekap nilai rapot, nilai NR. Oke, kita coba klik. Ini nilai rapot Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya yang lain juga sama seperti itu Bapak dan Ibu ya. Dan saya sudah membuatkan menu seperti ini. Sama sih sebenarnya langkahnya seperti tadi. Jadi Bapak dan Ibu boleh melakukan cara seperti tadi. Itu Bapak dan Ibu apabila misalnya yang menu-menu ini tidak ngelink, caranya seperti tadi Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya ini adalah mata pelajaran. Ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. SKM-nya juga ini sama. Dari rapotnya juga Bapak dan Ibu bisa berubah, akan dikalikan berapa persen, dan nilai ujian sekolah juga mau dikalikan berapa persen. Saya tidak tahu aturannya seperti apa. Oke, langkah pertama Bapak dan Ibu, saya klik dulu yang peserta didik. Bapak dan Ibu boleh di sini memasukkan semua datanya. Kelulusan ini saya akan hapus dulu Bapak dan Ibu, karena saya akan membuat link keterangan ini akan otomatis. Selanjutnya ke rekap nilai rapot. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengentry semua nilai rapot semester 1, semester 2 untuk kelas 5-nya, dan semester 1 dan semester 2 kelas 6. Di sini juga ada nilai rata-rata rapot. Ini dirata-ratakan Bapak dan Ibu ya. Ini rata-rata PABD. PABD itu adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti Bapak dan Ibu ya. Ini dirata-ratakan, semua nilai ini dirata-ratakan. Jadi nilai pendidikan agama dan budi pekerti semester 1 ditambah semester 2 ditambah semester 1 kelas 6 dan semester 2 kelas 6. Berarti yang ini Bapak dan Ibu. Yang lainnya juga ini sama seperti itu. Kita kembali lagi ke menu dan nilai asesmen akhir. Ini adalah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah Bapak dan Ibu bisa dientrikan di sini. NRR ini adalah rata-rata dari nilai tulis dan praktiknya. Begitu juga yang lainnya Bapak dan Ibu. Kita kembali ke menu rekap nilai ijazah. Rekap nilai ijazah ini Bapak dan Ibu, PABD ini adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini yang dikalikan tadi Bapak dan Ibu. Ini rumusnya adalah nilai rapot dikali berapa persen ditambah nilai ujian sekolah kali berapa persen. Ini di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan rekap nilai ijazah ini akan masuk ke nilai SKL yang ini Bapak dan Ibu, dan juga akan masuk ke nilai cetak transkrip ini Bapak dan Ibu. Yang jadi pertanyaan rekan-rekan, Pak, bagaimana pelajarannya ada yang lain atau tambah kolomnya di sini? Ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan kolom di sini. Ini misalnya yang tidak ada, misalnya bahasa Sunda. Singkatnya kita Baksun aja lah. SKM-nya misalnya 65. Nah, Bapak dan Ibu, ini harus masuk ke sheet rekap nilai, harus masuk ke nilai ujian sekolah. Saya akan coba ke nilai rapot dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menambahkan, klik kanan di sini Bapak dan Ibu, klik insert. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Ini rumusnya adalah yang PBSAN ini diambil dari sheet home I14. Kita akan cek sheet home kolom I baris ke-14. Yang ini Bapak dan Ibu. Berarti sama, yang pelajaran bahasa Sunda juga kita lihat. Yang ini Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi. Sama dengan
klik sheet home, klik yang B Sun ini atau bahasa Sunda, enter. Maka akan muncul ke sini Bapak dan Ibu. Begitu juga yang semester 2 misalnya. Kita klik kanan, insert. Ini kalau saya lihat rumusnya ini ngambil dari sini, tidak lagi dari home. Jadi sama dengan klik yang ini Bapak dan Ibu. Begitu juga yang lainnya. Bapak dan Ibu tinggal masukkan di sini. Misalnya Bapak dan Ibu ini 65, 75, 80, 82. Saya kopas aja Bapak dan Ibu ya. Sama misalnya seperti ini nilainya. Ini Bapak dan Ibu harus ada rata-rata rapotnya. Ini bisa ditambah lagi satu kolom sama dengan ini juga tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Ini kan dirata-ratakan, kita kopikan saja Bapak dan Ibu. Copy, paste di sini. Nah, yang ininya Bapak dan Ibu diganti. Yang semester 1, semester 2, semester 1 kelas 6, semester 2 kelas 6. Enter. Ini Bapak dan Ibu. Sudah muncul bahasa Sundanya Bapak dan Ibu. Nilai rata-rata rapot untuk bahasa Sunda sudah ada. Tinggal nilai rapot ujian sekolahnya Bapak dan Ibu untuk bahasa Sunda. Kita kembali ke menu, klik yang nilai asesmen akhir. Di sini kan Bapak dan Ibu belum ada nilai bahasa Sundanya. Tinggal buatkan rumus saja di sini Bapak dan Ibu sampai dengan klik sheet home, klik yang B Sun atau bahasa Sunda, enter. Maka akan muncul. Yang lainnya Bapak dan Ibu tinggal kopikan saja, paste, tulisnya atau saya pastekan saja Bapak dan Ibu ya. Yang inilah rata-ratanya sama dengan ini di blok, enter. Oke Bapak dan Ibu, nilai rata-rata ujian sekolah bahasa Sunda sudah ada. Tinggal kita masukkan ke rekap nilai ijazah. Kita kembali ke menu, rekap nilai ijazah. Di sini kan belum ada bahasa Sunda. Kita tambahkan satu saja di sini sama dengan klik home lagi, klik Beksun, enter. Kalau kita melihat rumusnya Bapak dan Ibu, untuk nilai PBSAN ini adalah home I17. Home I17. Kita klik home, kolom I baris 17. Berarti yang nilai rapot ini, berarti yang 70%. Terus dikali NR BE7, nilai rapot BE7. Nilai rapot BE7. Kolom BE baris ke-7. Berarti yang ini Bapak dan Ibu. Terus ditambah home I18. Klik sheet home, kolom I baris 18. Berarti yang 30% ini Bapak dan Ibu. Dikali nilai asesmen sumatif sekolah AC6. AC6. Kolom AC baris ke-6. Berarti ini adalah nilai rata-rata dari PBSAN ya Bapak dan Ibu. Oke, kita akan buatkan rumusnya. Kita kopikan saja Bapak dan Ibu ini. Kita paste. Nah, yang nilai rapot BI ini kita hapus. NR yang ini Bapak dan Ibu, enter. Terus yang NASS ini kita ganti Bapak dan Ibu. Kita blok, hapus ke nilai rata-rata yang ini, enter. Nah Bapak dan Ibu, ini kan tidak berubah Bapak dan Ibu. Ini harus dirubah lagi rumusnya. Berarti ini harus ditambahkan. Ini kan D5.2 M5, berarti sampai kolom M ini. Yang ini belum terbawa Bapak dan Ibu. Berarti di sini tambahkan saja, di sini berarti sampai N.
Nah, gitu Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut karena bahasa Sunda ini belum masuk ke nilai surat keterangan lulus. Ini kan belum ada bahasa Sunda, dan juga ke transkrip nilai. Ini belum ada Bapak dan Ibu. Oke, caranya Bapak dan Ibu, kita klik yang SKL. Di sini Bapak dan Ibu tambahkan satu baris. Di sini C. Hum H14. Klik Hum, kolom H, baris 14, berarti ini. Pendidikan budaya dah. Pendidikan budaya. Oke. Sampai dengan klik Hum, klik bahasa Sunda. Enter. Jadi ada bahasa Sunda. Lanjut. Ini diambil dari nilai ijazah kolom 12 yang pendidikan budaya 76,63 budaya ya. Ini kolom 12. Oke. Berarti yang ini Bapak dan Ibu ya. Sedangkan bahasa Sunda di sebelahnya PBSAN. Oke, saya akan supaya kita mudah untuk menentukan kolom keberapanya Bapak dan Ibu. Oke. PBSAN ini kolom 12. Kolom 12. Oke, kita kopikan. Paste di sini Bapak dan Ibu. Kolom 12. Bahasa Sunda kolom ke-13. Oke. Ini ganti menjadi 13. Enter. 72,08 apakah sama? 72,08. Oke. Yang rata-ratanya ini kita rubah, ini kan 13. Sedangkan di sini adalah 14. Oke, kita rubah menjadi 14. 75,51. 75,51. Kita cek. Oh, ini belum ada ya. Kita akan buatkan Bapak dan Ibu ya. Ini ada di atas ada developer. Saya akan buatkan dulu. Ini klik kanan, format control, klik pilih ini. Oke, kita ke atas sebentar Bapak dan Ibu. Saya akan mempermudah. Oke. Ini boy ini 7752. Oke, sama 7710, 7710. Oke, Cindy, Dodi dan seterusnya Bapak dan Ibu ya. Untuk transkrip nilainya juga sama Bapak dan Ibu, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Saya akan buatkan dulu kanan format control. Oke. Begitu Bapak dan Ibu, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang dipahami, Bapak dan Ibu bisa komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.